Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walladzi khalaqa khalqa lihikmah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-abdu shadiqu fi qawlihi wa amali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sa'adatul kurama ingkang kaula hormati para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh, para kiai lan bunyai, wabil khusus ketua takmir Masjid Baitul Islah beserta jajarannya yang sangat kami hormati, para hadirin, para jamaah ingkang sampun rawuh teng majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan niat amal ibadah kula kali panjenengan dicatat sae kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih diberikan iman dan Islam. Pada detik ini pula kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa bertemu dan melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sihatan wa afiatan. Amin Allahumma. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad hilati adrikni ya Rasulullah. Beliau adalah sang idola, beliau adalah imam kita, dan hanya beliaulah yang patut kita jadikan contoh untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, baik kebahagiaan yang di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dengan datangnya risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Fiddinil Islam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan bisa menjalankan aktivitas kita dalam agenda rutin, yakni pengajian sebelum dan menjelang berbuka puasa. Seperti yang kita ketahui, bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Bayangkan, jangankan kita menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan,
sebelum kita menjalankan puasa, sebelum kita menjalankan tarawih, sebelum kita menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, kita hanya cukup suka, kita hanya senang dengan datangnya, Allah sudah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Saking gedene fadilahe ganjarane bulan suci Ramadan. Coba kita bayangkan. Padahal sedurung ngelakoni, belum melakukan. Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhulir Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Man utawi sapane wong fariha iku bunga, seneng, bahagia sapa man bidukhulir Ramadan kelawan manjinge wulan suci Ramadan, kelawan dengan datangnya bulan suci Ramadan, harama mongko ngaramaken Allahu sinten Allah jasadahu ing awake man alan niron ing atase geni neraka. Kita senang saja dengan datangnya bulan Ramadan, pahalanya sudah sangat luar biasa, yakni Allah mengharamkan jasad kita kelak. Jasad kita diharamkan masuk api neraka. Dalam artian Allah sudah pasti akan memasukkan kita semuanya dalam keadaan ketika kita ada di surga. Amin Allahumma amin. Begitu besar fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di majelis ta'lim yang sungguh luar biasa ini, Allah pasti akan mencatat dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini sedikit mari kita mengkaji salah satu contoh pelajaran yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan seorang ulama Nusantara dari Indonesia, beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dari kesekian malaikat yang kita imani, yang kita ketahui, hanya malaikat Jibril lah yang begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam istilah kita, malaikat Jibril dengan Nabi ini adalah best friend, teman dekat, karena sering bertemunya, sering berjumpanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering curhat dan bertanya kepada malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Namun bukan hanya itu, suatu ketika malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan Rasulullah 3 nasihat atau 3 wasiat yang harus dipegang terus oleh Rasulullah. Dan kita yang mengaku umat Kanjeng Nabi Muhammad, nggih ngoten, pestine kudu niru dan juga mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian, dari ketiga nasihat ini, meskipun malaikat Jibril memberikan nasihat ini kepada Rasulullah, tetapi nasihat ini juga berlaku untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa nasihat niku? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan yang ketiga, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Pada kesempatan yang luar biasa ini, mari kita kaji, kita bahas 3 nasihat yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad,
hiduplah semaumu, orepo sakarepmu Muhammad, karena sesungguhnya engkau akan mati. Dari nasihat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu kematian yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal siapapun, itu pasti akan terjadi. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Aja maneh kula kali panjenengan sebagai manusia, semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk Allah seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat-malaikat, jin, iblis, semuanya akan mati illallah, kecuali Allah. Semua pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuan sebenarnya Allah menciptakan kula kali panjenengan teng dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam artian Allah menciptakan kula kali panjenengan tujuannya namung setunggal. Gini ku dikengken ngibadah. Tujuannya mek niku mawon. Wis boten neko-neko. Oleh karena itu, apapun aktivitas kula kali panjenengan monggo sareng-sareng diniati kali ibadah. Amalan nopo mawon, baik ibadah, hubungan kita dengan Allah yang biasanya disebut dengan sebutan hablum minallah. Napa malih ibadah hubungan kita dengan manusia yang biasanya kita sebut dengan hablum minan nas. Apapun aktivitas kita monggo sareng-sareng diniati ibadah. Lalu bagaimana dengan ketika seseorang yang sudah dipanggil oleh Allah, ketika sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal apa yang akan dibawa kelak? Ketika kula kali panjenengan sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu, bekal apakah yang harus kita bawa kelak? Napa jabatan kula kali panjenengan? Apakah ilmu-ilmu kita? Atau bahkan apakah harta-harta kita yang harus kita siapkan, yang harus kita bawa bekal kelak? Bahkan salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, man dakhalal kubra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, bagaikan mengarungi laut tanpa kapal. Kula kalih panjenengan mboten saged bayangno kira-kira kuat napa mboten ngelangi berenang mengarungi lautan samudra yang begitu luasnya. Lah ini istilahnya jika kita meninggal tanpa membawa bekal, itu resikonya pasti akan sangat sulit kita lalui kelak di yaumil akhir. Lalu bekal nopo? Bekal apakah yang sesungguhnya harus kita siapkan? Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian sebaik-baik, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Napa niku takwa? Secara garis besar takwa niku melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sami kalian poso kula kali panjenengan tujuane napa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Atas poso niku bukan hanya mencegah dari hawa nafsu makan dan minum, bukan niku mawon.
Semua amalan yang include, yang menyerupai apapun itu semuanya menjadi satu, yaitu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin Allahumma. Hadirin jamaah rahimakumullah, nasihat yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang kedua gini ku, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang kamu mau, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dalam artian kita boleh bebas mencintai, menyayangi siapapun itu. Cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada istri-istri kita, sayang kepada keluarga kita, cinta kepada family kita, bebas. Setunggal sing boten angsal, seneng bojone tangga, lah iki sing gak oleh. Naudzubillah min. Bebas. Namun yang harus kita garis bawahi adalah cinta itu pasti akan pergi dan berpisah dengan kita, baik itu bersifat sementara maupun bersifat selamanya. Jenengan saking senenge nanggone yuga jenengan, nanggone anak-anake, besok ya berpisah. Nek wis duwe bojo, nek wis rabi, wis gak iso maneh. Sampeyan duwe anak wedok, mendina dikeloni, dielus-elus. Emene wayahe rabi ya wis ana sing ngelus-ngelus dhewe. Ya gak iso, akhire berpisah. Meskipun berpisah hanya sementara maupun berpisah untuk selamanya, gini ku kematian. Lah oleh karena itu jangan sampai harta kita, keluarga kita, jabatan kita, pendidikan kita, jangan sampai ini malah menjadi penghalang kita untuk selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita diberikan rizki, fasilitas oleh Allah, maka itu mari kita gunakan wasilah, cara kita untuk semakin zikir dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal panjenengan diparingi amanah kali Allah dados kepala desa, gunakan perangkat jabatan itu sebagai wasilah untuk mencintai rakyat-rakyat, untuk mencintai wong cilik sebagai bentuk cinta dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan diparingi fasilitas harta yang melimpah, gunakanlah harta ini sebagai wasilah, cara untuk semakin cinta, dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadi penghalang kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bebas mencintai siapapun, namun yang perlu kita garis bawahi ada maqala, man ahabba syai'an fahuwa abdun. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia adalah budak. Ngertos budak, Pak? Nek zaman sakniki mboten enten budak. Zaman riyen wonten budak. Misal contoh, kula mantun tumbas HP anyar. Panjenengan mantun tumbas HP anyar ngoten seneng napa mboten? Napa malih HP, sepeda motor utawa mobil, nek anyar, nek seneng mesti dilus-lus. Gak mungkin mobil jenengan mantun diumpah, dicoret-coret, gak mungkin. Dilus. Sami kali HP kotor, pulsane entek gitu tumbasno, wayahe kotor ya dilapi. Itu sama saja kita mencintai sesuatu, tapi kita juga diperbudak oleh sesuatu tersebut.
Oleh karena itu, cinta kita jangan sampai berlebihan. Cinta kita apapun itu kepada seseorang, kepada harta-harta kita, tujuannya hanya satu, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena salah satu ciri-ciri orang yang beriman yakni walladzina asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman yaitu cintanya dengan sangat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kula kali panjenengan iki makhluk sosial, cinta dengan seseorang juga harus berdasarkan dengan cinta kita kepada manusia. Lalu sikap kita bagaimana jika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala? Misal contoh, kula kali panjenengan diparingi amanah kali Allah, diparingi anak pinter, ganteng, ayu. Tapi suatu saat jika Allah menghendaki diambil anak kita, apa yang harus kita lakukan? Sedih napa mboten kira-kira? Nangis napa mboten? Konseplah apapun yang kita miliki seperti konsep wong parkir, bapak-bapak. Tapi nggih angel. Jenengan nek ningali wong parkir mobil, ya wong tukang parkir niku, mobil sing masuk area parkir, wong parkir itu enggak memandang, boh mobil itu mau apik, mau elek, semuanya bahasanya satu. Yo, keri, lurus, hop. Nggih napa mboten? Mosok nang mobile tekoi pickup ngono mlebu dhewe. Tekoi Alphard disambut dengan karpet merah, mboten kan nggih? Semuanya disamakan. Dan ketika tukang parkir mendapat amanah mobil-mobil itu, insya Allah tukang parkir itu menjaga dengan baik. Nggih napa mboten? Sama dengan kita, ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siakan, kita gunakan semanfaat mungkin. Lah, suatu ketika jika Allah mengambil apapun yang dititipkan kepada kita, mari kita sambut dengan sabar, sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya itu semuanya kembali kepada Allah. Nek jenengan tingali wong tukang parkir, mobile nek dik jopok ngoten nangis napa mboten? Sedih napa mboten? Ngamuk napa mboten? Soalnya ngerti nek iku ngono bukan mobilnya, itu semuanya hanya titipan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, nasihat yang ketiga yang diberikan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah semaumu, lakonono sakarepmu, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya. Kita diperbolehkan, silakan apapun yang kita lakukan, tapi ingat, setiap amal perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat 99 yang biasanya kita sebut dengan sebutan Asmaul Husna. Salah satunya ada Al-Hakim. Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Oleh karena itu, kula kali panjenengan nek nglakoni apik ya dibales ambek Gusti Allah. Nek nglakoni elek ya dibales famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kula kali panjenengan misal ngadakaken acara Maulid Nabi, nyumbang nanggone acara Maulid Nabi, nyumbang nanggone masjid, nyuwun sewu, teh kotak niku sing wonten ngajenge jenengan niku nggih sumbangan saking tiyang. Sinten sing maringi? Wallahu alam.
Allah juga pasti akan membalasnya. Pasti itu. Karena bagaimanapun juga kita yang kita lakukan besok fi yaumil akhir akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memiliki acara kegiatan Islami di masjid, monggo berlomba-lomba, fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk memberikan sumbangsi baik bersifat tenaga maupun bersifat harta, karena yakinlah itu semuanya pasti akan kembali kepada kita. Pasti niku. Lah kados acara kaya ngeten niki, semuanya sudah dirancang oleh Allah. Sing bagian sedekah sapa? Sing bagian nerima sedekah sapa? Lah nek kabeh sedekah ngono kira-kira sapa sing nerima? Nggih. Nah, semuanya sudah. Oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial monggo ayo ngelakoni hal-hal sing api-api, karena itu semuanya pasti akan kembali kepada kita semua. Sama halnya misal panjenengan ketika tandur padi utawa jagung. Nek tandur padi utawa jagung kira-kira panene ngoten padi napa jagung napa mboten? Nek tandur padi panene padi. Tandur jagung panene jagung. Kira-kira nek tandur suket ngoten panen pari napa mboten? Hah? Panen jagung napa mboten? Ketika kita menanamkan padi, tandur padi, sudah pasti di sana kita akan panen padi meskipun nang kono ana suket. Tapi nek tandur suket belum tentu dan gak akan pernah ada padi. Sama ketika kita menanam kebaikan, pasti kebaikan akan kita dapatkan meskipun di sana terdapat sedikit kejelekan-kejelekan orang lain yang kita dapatkan. Dan sebaliknya, jika kita menanam kejelekan, pasti kita tidak akan bisa mendapatkan dan panen kebaikan pula. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, monggo kula kali panjenengan berusaha, mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Rasulullah, bisa meniru semua ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih tentang nasihat malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, monggo kula kali panjenengan berusaha, mudah-mudahan dalam sisa umur kita, sisa perjumpaan kita pada bulan suci Ramadan, Allah senantiasa memberikan kekuatan saged istiqomah ngelakoni serangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Selalu diberikan kesehatan untuk menunaikan ibadah puasa. Amin Allahumma. Muga-muga keluarga kula kalih panjenengan didadosaken kalih Allah sebagai hamba yang kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Cukup semanten aturan kula, menawi wonten kelepatan saking kula nyuwun agunging pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.